ASEAN Summit for Public Relations APRS 2015. Welcome to our events, big events ya untuk Hari Pers Nasional. Ini gambarannya, terima kasih atas dukungannya. Dan ini yang pertama, Bu Prita, nanti yang kedua harus siap-siap. Saya nggak tahu yang kedua di mana kira-kira. Apakah di Lombok ya? Karena Batam mengalahkan Lombok tahun ini. Rebutan pengen menjadi kota pelaksanaan dari Hari Pers Nasional. Sebagaimana kita ketahui, Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan free trade zone. Batam has been appointed by central government to be free trade zone and developed since 2007. A lot of, or almost all company, as all the public relation people, have a similar holy creed as patriot, namely, right or wrong, my company. ASEAN Public Relations Summit, or APRS, is a regional gathering of ASEAN public relations practitioners to meet and to networking, for sharing information, to do conversation, and to strengthen the friendship, and also for discussion and to find solution together, for meeting, coordination, for briefing and dialogue. Exactly, in terms of entry, because we would first of all, with great pleasure, congratulate for the conducting of the first ASEAN Summit for PR. It's really an honor for us, especially representing the government in this case, to be here to share some thoughts. Good afternoon, and may I add, welcome to a community of opportunities. Once again, I hope by this summit, the role of ASEAN public relations in the development of ASEAN countries will be enhanced. Finally, now I state the first ASEAN Public Relations Summit is officially open. Thank you. Dari Forum BUMN Outlook 2015 ini nantinya akan menghasilkan poin-poin yang bernas, berisi, bagus, strategis, sehingga dapat dijadikan kajian oleh pemerintah.
Pada hari ini akan diselenggarakan diskusi terkait dengan BUMN Outlook 2015, kebijakan ekonomi Kabinet Kerja, dan prospek kinerja BUMN 2015, dan ASEAN Summit for State-Owned Enterprises and Media. Untuk agen development untuk menjadi pendorong ekonomi, tetapi kita juga warning betul dengan skema yang baru akan dicoba oleh pemerintah yang sekarang, yaitu mengalami penyertaan modal karena jumlahnya cukup besar, 72 triliun. Nggak hadir ini apa sih yang sudah dirasakan oleh masyarakat kita? Sudah ada nggak yang dirasakan? Ternyata kalau kita tanyakan itu banyak yang bilang sudah ada perubahan meskipun sedikit, ya kan? Sudah mulai ada perubahan juga yang dirasakan, ada juga yang bilang sudah banyak perbaikan. Kesimpulannya, PT KBN Persero yang mengelola kawasan industri siap berubah menjadi kawasan bisnis yang terintegrasi, berdaya saing, berskala nasional, dan berbasis tujuan ekspor. Pada kongres yang lalu, Pak Wapres, singkatan SPS ini bukan lagi serikat penerbit surat kabar, tetapi sudah diubah menjadi serikat perusahaan pers. Dan itulah pada kesempatan yang baik ini tentu saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa media yang tentu saling membutuhkan antara masyarakat perlu menjadi bagian daripada kemajuan bersama. Tapi ekonomi maju bersama-sama, tanpa kemajuan ekonomi juga media tidak akan berkembang. Karena siapa yang memasang iklan tanpa banyak perusahaan yang baik, kan? Saya hanya akan cerita 3 poin. Yang pertama, posisi industri pariwisata. Karena pariwisata itu berkontribusi GDP paling besar. Kalau mengingatkan 10% of GDP is coming from tourism. 10% of import is coming from tourism. In Singapore, we had to compete, no choice. We had to go overseas to survive. Intra-regional FDI, we see that for Singapore and Indonesia, they experience higher intra-ASEAN trade, whereas for Thailand it's lower. And then, but CLMV, the younger members of ASEAN, Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam, they experience recovery after the global crisis. Sharing knowledge and gaining benefit from each other in order to reach this common goal of stable, more prosperous, and highly competitive economy. This is the main program. We continue consistently running the 3 main programs. First programs, we call it the maintain double-digit growth for Telkomsel. 3 consecutive years, Telkomsel grows double-digit. Revenue more than 10% year-on-year, EBITDA more than 10% year-on-year growth, and also net income. We're actually representing British media, and I put on a notice that Great Britain and even Europe is considering new sanction plans, despite that Telkom has very basic agreements with yang punya pelanggan lebih dari 100.000. Yang warna merah dan kuning ini 84% pelanggannya kurang dari 30.000, bahkan hanya kurang dari 10.000. Batam salah satu yang terbesar dengan 240.000 pelanggan. I want to say that we are not a state-owned enterprise. We are a listed company. We're not government-owned, but we are government-regulated. Our free float is about 99%. There's only 1% which has categorized as management shares, which are not tradable. Journalistic principles, 5 Ws and 1 H. Batam dibangun dengan tujuan untuk daerah industri, pariwisata, alih kapal, dan transshipment.
Di hadapan kita mereka lah para juara 1 dari dari 3 kategori, cetak, sosial, dan elektronik. Ya, akhirnya senang juga karena dapat kesempatan sampai di Batam seperti ini, Pak. Kurang lebih sama dengan Pak Narto, tapi saya tambah satu kata lagi hampir sama dengan paper saya, yaitu galau. Awalnya, soalnya yang saya bayangkan adalah saya akan berbicara di forum nasional, dan Bapak Ibu terus terang yang ada di sini, terutama para pelaku industri media, adalah tokoh-tokoh yang sering sekali dibicarakan di kampus. Dan makanya waktu itu menulis nggak kebayang buat menang, asal tulisan itu jadi aja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ke-24 Serikat Perusahaan Pers kami nyatakan dibuka. Saudara sekalian, laporan pertanggungjawaban sudah disebarkan. Saya kira saya tidak perlu membacakan karena kita semua sudah pandai membaca. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dahlan Iskan sebagai Ketua Umum yang baru berakhir, yang akan berakhir periodenya nanti bersama seluruh jajaran kepengurusan SPS Pusat. Dengan harapan Pak Dahlan masih sangat dibutuhkan di SPS, jadi mungkin kami dengan sangat meminta lagi Pak Dahlan untuk melanjutkan. SPS ini masih membutuhkan Pak Dahlan Iskan karena di hati kami sudah mengangkat Pak Dahlan Iskan. Apakah laporan pertanggungjawaban SPS Pusat masa bakti 2011-2015 dapat kita terima? Sekali lagi dapat kita terima? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Dahlan setuju kembali dicalonkan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan SPS Pusat periode 2015-2019. Tentu saya Ketua Palu setuju? Terima kasih Pak Dahlan. Atas nama seluruh peserta kami menyampaikan ucapan terima kasih atas keikhlasan dan ketersediaan Pak Dahlan kembali menjabat Ketua Umum SPS Pusat. Kita berikan aplaus untuk sambutan Ketua Umum SPS Pusat terpilih 2015-2019 kepada Bapak Dahlan Iskan. Dipersilakan. Saya terima amanah ini dengan tanggung jawab bahwa kami akan menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang perlu perhatian khusus. Kemudian juga amanat dari Kongres tadi malam untuk langsung merumuskan standar perusahaan pers. Saya percaya bahwa dengan program SPS 5 tahun yang akan datang, insya Allah pada Kongres 5 tahun yang akan datang, kita akan melihat perusahaan pers kita lebih baik dari yang sekarang. Siapakah di antara Anda semua yang hadir di sini yang akan meraih trofi emas, perak, atau perunggu dalam ajang Indonesia Print Media Award, IPMA, Indonesia Young Leaders Award, IRA, Indonesia In-House Magazine Award, INMA, Indonesia Student Print Media Award, ISPRIMA. Indonesia Student Print Media Awards 2015. The Best of Java Magazine ISPRIMA 2015. Bronze winner, Balairo Universitas Gajah Mada. Dimensi Politeknik Negeri Semarang.